sebulan itu bisa memang tergaji 30 juta. Dapat uang berapa? Aduh, Kira-kira yang kalau yang nyantol di traktor, Pak. jadi traktor. Iya, saya belikan traktor. Kalau sisanya nggak tahu itu kotornya berapa itu. Keseluruhan, Pak. Keseluruhan. Kalau 180-an ton ada itu. Tahun 2020. Iya. Ibarat tuh orang masyarakat di atas tuh nggak ada yang ibarat ngeluh kok nggak punya garam atau nggak punya micin, nggak punya minyak goreng tuh kayaknya nggak ada. Itu cuman kendalanya jalan aja, Pak. Jalan ya. Katanya orang-orang kalau Pak Samsul tahu Kota Merauke hilang, ketutup bangunan sana, apalagi sekarang katanya. Aduh. Kalau saya tenang, tak tahu kota, penting tenang. Kampung kecil ini bernama Melim Megikar, atau nama lainnya adalah Jagebob 13. Kampung Milim Megikar ini terletak di distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, sebagai kampung bukaan transmigrasi di tahun 1997. Awalnya penduduk kampung ini berjumlah 500 kepala keluarga. Namun situasi perekonomian yang sulit di awal era reformasi, ditambah lokasi kampung yang berjarak 150 km dari kota Merauke, membuat banyak warga transmigran pergi merantau meninggalkan kampung. Hingga kini di tahun 2021, penduduk yang masih mendiami Jagebob 13, berjumlah kurang lebih 50 kepala keluarga. Kalau untuk khususnya masyarakat kami ini kan mayoritasnya petani, 99% lah petani, karena mengingat bahwa hasil bumi yang dia tanam waktu itu ya susah untuk dipasarkan sehingga ekonominya nggak bisa terpenuhi, maka mereka banyak yang merantau ke bawah. Kalau saat itu hasil buminya memang di sini pohon rambutan, mangga, nangka, jamu mente, karet, ada juga seperti contoh jeruk. Nah, terus yang dari kampung juga kami programkan sapi bangsaku untuk masyarakat supaya mengangkat ekonominya masyarakat. Nah, di saat itu kendala mereka kenapa kok terjadi sampai turun ke kota tinggalkan kampung? Karena itu tadi mengingat bahwa di sini tuh untuk pemasarannya yang sangat-sangat sulit, kendalanya transportasi jalan. Rambutan gimana di sini, Mas? Ya lumayan juga harganya. Harganya ada. Ya, Berapa? kalau musim rambutan buah pertama ya pasti agak ada harganya. Kalau kedua ketiganya ya paling murah ya 5.000, 2.000 itu. Paling murah 2.000. Pernah di sini 2.000 banjir rambutan. Semua punya. Iya. Ya kalau komite andalan di tahun 2000 sekitar 2013-12 itu dulu di sini andalan komoditinya yaitu Polowijo, termasuk kedelai. Karena kedelai ini kemungkinan petaninya merasa capek dengan yaitu tadi kondisi keadaan jalan sehingga kedelai ini tidak laku dijual. Masyarakat sudah mempunyai pemikiran bagaimana caranya bisa hidup di kampung. Jadi tanpa diajarin masyarakat ini, tanpa diajari Apa itu? termasuk empon-empon kencur dan jalan. Ya. Nggak tahu orang yang punya boleh jalan. Kalau saya manut, Pak. Kalau mau Sejak beberapa tahun terakhir, penduduk kampung Meelim Megikar mengembangkan budidaya empon-empon sebagai komoditi andalan. Tanaman ini menjadi pilihan karena dalam pemeliharaannya, empon-empon tidak memiliki banyak gangguan hama dibanding komoditas umum lainnya seperti padi ataupun jagung. Tingkat hasil keuntungan yang didapat dari padi atau jagung sangat tidak sesuai dengan sumber daya biaya dan tenaga serta waktu penanaman. Ditambah lagi faktor akses jalan menuju kampung yang rusak,
seringkali menjadi alasan tidak seimbangnya antara biaya transportasi terhadap harga panen. Karena kedelai itu bukan ini ton. Waktu itu saja 36 ton. Apa itu? Kedelai Tahun berapa? tahun 2012. 2012. Satu itu produksi satu kampung ini apa? Ya satu kampung. Satu kampung 36 ton. 36 ton. Terus diapain? Ya jual dikit-dikit sampai busuk-busuk hitam-hitam toh. Jadi kan rugi petani. ayam. Rugi. Karena kalau ditimbun kedelai kan busuk. Tetap lembab toh. Makan ulat. Kalau padi masih mending, makan sendiri. Makan orang. Enggak laku. Seringkali terjadinya hasil panen yang tidak laku dipasarkan, membuat masyarakat kampung kini menekuni budidaya kencur dan jahe, dengan harapan komoditi ini bisa membuahkan hasil penjualan yang baik, yang dapat mendatangkan pendapatan bagi petani. Bersama kampung tetangga, yaitu Kampung Jagebob 12, warga Meelim Megikar saling bahu-membahu mengembangkan tanaman utama yaitu jahe dan kencur sebagai tanaman penyerta. Hingga akhir tahun 2020, kedua komoditi ini masih memiliki harga jual yang bagus untuk pasar kota Merauke. Jadi tahun 2020 itu kalau Bapak perkirakan berapa total panenan antara 12 dan 13? Keseluruhan, Pak. Keseluruhan. Keseluruhan ya Sampai kira-kira. kalau 180-an ton ada itu kan. Tahun 2020. Iya. 180-an ton. beliau enggak ada lagi. Nah itu makanya saya tanya itu. Berarti Keseluruhan loh dua Ya, lokasi. iya dua lokasi. Iya. Oh, ada 180-an ton. Ya artinya pendapatan warga sini ya lumayan bagus. Iya. Alhamdulillah Pak, walaupun di sini kawasan atas toh, Ya. cuman kendalanya jalan, itu ya udah saya syukuri lah, ibarat saya masyarakat atas, ibarat tuh orang masyarakat di atas tuh nggak ada yang ibarat ngeluh kok nggak punya garam atau nggak punya micin, nggak punya minyak goreng, tuh kayaknya nggak ada. Ya cuman kendalanya jalan aja Pak. Jalan ya. Iya. Ini juga kan masyarakat walaupun bagaimana juga kan musim begini kan harusnya musim live no? Karena Apa itu? belum panen. Ya musim kalau petani apa padi kan macam masih waktunya ngoret. Itu kan masih ibarat tampungan apa simpanan dulu kan udah habis untuk biaya. Iya. Tapi alhamdulillah masih dapat ya 22 kintal, ada yang 5 kintal. Itu apa kakeannya itu kan diambil dijual. Ya masih lumayan. Itu istimewanya jahe itu bisa kayak gitu jadinya ya. begitu. Bisa untuk membantu ya untuk tambah perawatan lah gitu. Perawatan Dengan obat itu. Iya. sampai panen lagi ya. Iya. Ya. Per bulan itu bisa memang tergaji 30 juta. Dapat uang berapa? Aduh, Kira-kira. yang kalau yang nyantol di traktor Pak. Jadi traktor. Iya, saya belikan traktor. Kalau sisanya nggak tahu itu kotornya berapa itu. Tapi saat itu harganya jual berapa? Saya dapat yang harga 37. 37 kali 2 ton. Kayak kali pertama ngecer Pak itu Pak. Gali setengah main, saya cabut dapat 9 kintal setengah. Iya. Langsung yang panennya lagi udah melonjak 1 ton lebih. Ngomong-ngomong Mas Windy umur berapa nih? Baru tuh kalau 97 berapa Pak? Matematika juga ini aduh. Oh, kelahiran 97. Iya, 97. 97. Sudah keluarga Mas? Belum, masih bujang Pak. Masih bujang. Tapi sudah punya tanaman kayak gini. Iya. Sudah punya traktor ya? Sudah Dari hasil tanam jahe sama kencur.
Besar harapan masyarakat agar ketersediaan pupuk, obat-obatan tanaman, peralatan pertanian, serta kestabilan harga jual jahe dan kencur bisa dipertahankan. Untuk itu, peran serta aktif pemerintah akan menjadi salah satu faktor kunci, di mana tanggung jawab pemberdayaan, pengembangan masyarakat dan keadilan sosial benar-benar terwujud, bahkan untuk warga di salah satu kampung terjauh di Kabupaten Merauke.